Puji Tuhan, minggu kemarin kita telah mendengarkan khotbah Pak Gem tentang apa? Lupa gaya hidup memberi. Ya, gaya hidup memberi. Sudah praktek semua? Ya. Kalau sudah mengimani, minggu-minggu kemarin pasti ada banyak orang datang untuk mendapatkan pertolongan dari saudara. Menurut logika saudara, semakin memberi kita semakin berkurang. Tetapi menurut Yesus, menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, semakin kita memberi akan semakin bertambah. Ya, kemarin minggu lalu sudah dicontohkan, Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 12 ketul roti. Dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Sisanya masih ada 12 bakul, saudara ya. Itu terjadi multiplikasi. Firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk memberi. Kita lihat Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam terjemahan yang sederhana dikatakan begini, berilah kepada orang lain, supaya Allah juga memberikan kepadamu. Maka kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu, sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Ternyata pemberian kita itu adalah satu takaran untuk apa yang akan kita terima nanti di kemudian hari. Kalau ada satu ember, kemudian diisi air, lalu digoncang-goncangkan, ya, tumpah keluar, maka airnya akan berkurang, betul kan? Ya, ember diisi air, kemudian padat digoncang-goncangkan, airnya keluar. Tapi ukuran yang dipakai Tuhan bukan begitu. Ember yang dipadatkan, kemudian ada yang keluar, tapi di dalam ember tidak berkurang. Itu bagian kita. Amin. Ya. Ternyata pemberian kita itu adalah satu takaran yang saudara harus perhitungkan baik-baik. Ini adalah satu prinsip hukum tabur tuai. Kita memberi baru akan menuai. Amin. Kita tabur benih baru akan tumbuh tanaman. Kita menabur banyak, baru kita akan menuai banyak. Seperti pipa selang air. Saudara. Ketika keran air dibuka, maka air itu akan keluar. Semakin kita banyak keluar air, maka air yang dari keran itu akan semakin banyak. Tetapi kalau kita tidak keluar air dari selang itu, maka air yang ada dalam selang itu akan menjadi basi. Maka air itu akan menjadi rusak. Ya. Kita adalah selang daripada Tuhan. Ketika kita membuka keran berkat, maka berkat Tuhan akan mengalir melalui kita. Pagi ini kita akan belajar hal yang lain, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, kalimat itu kayaknya terdengar kurang masuk akal. Bagaimana mungkin ketika kita memberi, kita mengurangi apa yang kita miliki, entah itu berupa benda fisik, entah itu uang, entah itu tenaga, ya. Tapi dikatakan itu berbahagia. Aneh bukan? Bukankah jauh lebih baik kalau kita terima? Orang lebih suka terima. Terima pemberian, terima hadiah, terima apalagi, terima handphone. Kita pasti lebih suka. Ya. Siapa yang tidak suka? Coba angkat tangan. Ada kan? Semua ingin menerima. Kalau kita baca tadi ayat tadi itu, dikatakan kita lebih bahagia memberi. Apakah itu berarti bahwa kalau kita menerima itu kurang bahagia atau kurang menyenangkan? Nah, ayat itu tidak berarti seperti itu ya. Yang diartikan ayat itu adalah, yang Yesus maksudkan adalah meskipun kita senang ketika kita menerima, tetapi kita lebih bahagia ketika kita memberi.
Jujur saudara, saya renungkan ayat itu saya juga kadang tidak setuju. Waktu itu karena saya tidak mengerti firman Tuhan. Ada saat-saat ketika saya merasa kondisi yang sangat sulit. Bagaimana saya bisa memberikan uang, waktu atau tenaga saya kepada Tuhan. Atau kepada orang lain. Apalagi saya merasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja saya pas-pasan, saudara. Benar nggak? Ketika kita masih dalam kondisi yang kurang, bagaimana kita bisa memberi? Kita sudah kerja keras, cari uang. Apakah kita bisa memberi hasil jerih payah kita? Namun kita harus menyadari bahwa ternyata kesulitan kita untuk memberi itu menunjukkan bahwa kita sedang gagal menyadari betapa banyak yang telah kita terima dan kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Perhatikan, kita gagal menyadari betapa banyak yang telah kita terima dan kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ketika kita merasa sulit untuk memberi, kita lupa betapa banyak yang telah kita terima daripada Tuhan. Kita hanya melihat secara kekurangannya saja. Kita tidak melihat keterlibatan Tuhan dalam memberi buat kita. Seharusnya kita sadar betapa besar anugerah, kasih, dan pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu tidak bisa dinilai dengan uang. Anugerah keselamatan, Tuhan telah mati buat kita. Tuhan telah mati di kayu salib untuk keselamatan kita, saudara. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah kita tidak merasa hutang budi kepada Tuhan? Waktu saya bertobat, saya mulai menyadari betapa hebat Tuhan itu dalam hidup. Dalam prinsip kami orang Chinese itu ditanamkan dari kecil itu hutang budi. Itu tidak ternilai harganya. Hutang uang gampang. Bayar, mungkin kasih bunga, selesai. Tapi hutang budi itu tidak bisa dibayar sampai mati. Hutang pertolongan itu sangat bernilai saja. Kita harus benar-benar mengerti bahwa Allah dalam kekayaannya telah memberi kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Firman Tuhan memperingatkan kepada kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk menikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Uang yang kita terima saat ini hanya sementara. Bisa habis dalam sekejap mata. Tetapi kita harus mengumpulkan harta yang baik untuk kelak. Yang tidak akan habis. Saingan Tuhan itu bukan iblis atau setan, saudara. Tetapi apa? Uang. Mamon. Banyak orang lebih terikat pada mamon. Cinta uang. Sehingga tidak mampu memberi. Dia lebih sayang hartanya daripada Tuhan. Dia tidak ingat bahwa harta yang dia dapatkan itu semua berasal daripada Tuhan. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk bisa memberi. Yang pertama, Yesus telah memberikan dirinya untuk kita diselamatkan. Dia mati, disiksa, disalibkan untuk kita. Itu pengorbanan yang tidak bisa dibalas dengan apapun. Seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang disalibkan. Seharusnya kita yang menderita. Tapi Tuhan Yesus telah gantikan kita. Yang pertama, ya, karena Yesus kita hidup, karena Yesus kita selamat, dan kita mendapatkan kelimpahan. Yang kedua adalah memberi itu menolong kita untuk belajar merasa cukup. Dulu saya hidup hanya pikirannya cari duit, cari duit, cari duit. Supaya apa? Kaya, kaya, kaya. Kayak monyet, kayak apa sajalah. Pokoknya kaya. Ya.
Tapi saudara tidak pernah cukup. Seberapapun uang yang saya peroleh dengan jerih payah itu tidak merasa cukup. Karena apa? Kita terikat oleh hedonisme. Sudah punya motor, pingin mobil. Punya mobil, kepingin punya rumah. Sudah punya rumah, mobilnya pingin yang lebih baik. Punya rumah, kepingin rumah yang lebih baik. Dan selalu kepingin. Sehingga kita memburu uang untuk mencukupi segala kebutuhan kita, saudara. Dulu belanja di mall, kita jalan-jalan di mall saja lihat mata, aduh pingin beli. Beli sudah. Padahal berangkat ke mall itu tidak ada niatan untuk beli. Tetapi karena lihat, maka kita pingin. Kita belanja di supermarket, kita tidak catat. Pokoknya kita mau belanja ke supermarket, maunya beli buah, beli apa. Nanti ada lihat lagi tangan itu rasanya kok begitu gampang itu loh, ambil barang gitu. Ya. Itu hanya untuk memuaskan mata saja. Tangan ini harus mengikuti mata. Itu loh, ambil. Kita perlu ini, kita perlu. Nanti apa? Ditaruh di rumah saja, disimpan. Saya tidak bicara istri saya loh. Daripada perang nanti di rumah. Tetapi setelah saya pindah di Kupang, dalam keadaan uang yang serba sedikit sedang pas-pasan, saya bisa merasa cukup. Lalu makan itu ya paling sedikit 1-2 juta. Sampai kadang-kadang bosan-bosan juga. Uang begitu banyak dihambur. Tidak cukup. Uang yang saya dapat 1 bulan tidak cukup. Tetapi ketika saya ada di Kupang dalam kondisi yang serba pas-pasan, belanja di pasar Oeba 100.000, 200.000 bisa untuk 2-3 hari, saudara. Kenapa? Merasa cukup. Dulu tidak merasa cukup. Ketika kita dalam kondisi yang begitu rupa, maka Tuhan membuat kita berpikir cukup. Rasa kata-kata cukup itu memang sulit, saudara. Sampai saudara harus dipaksa dalam satu kondisi untuk saudara merasa cukup. Hari ini saya bisa merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Makan nasi dengan tumis tauge saja, kasih sambal sedikit. Nikmat. Maka tidak heran toh, setiap doa makan mesti selesai. Karena saya sudah nikmati. Bukan hanya sekedar doanya loh saudara. Tapi saya nikmati makan itu. Apa saja saya nikmati makan yang sederhana. Sambal tempe, nikmat. Saya pernah diundang orang makan di rumah makan dengan makanan yang sangat mahal. Saat itu Tuhan bisa tegur saya itu, coba makan tuh. Katanya orang enak, mahal, 1 porsi bisa jutaan. Tapi waktu itu saya tidak merasakan sesuatu yang enak. Tapi ketika Tuhan memberi karunia untuk menikmati, yang biasa pun menjadi nikmat sekali. Yang percaya katakan amin. Jadi saya belajar untuk menggunakan uang dengan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya sering melihat beberapa orang yang secara ekonomi itu pas-pasan, saudara. Namun hebat, ternyata dalam kesehariannya mereka bisa memberi dengan sukacita. Mereka bisa memberi dengan murah hati. Kadang-kadang saya heran, kasihan ya mereka. Tapi mereka bisa memberi. Mereka lebih kaya daripada saya. Karena apa? Mereka bisa memberi, saya tidak bisa memberi. Padahal kebutuhan mereka masih banyak. Tetapi mereka limpah dengan ucapan syukur. Mereka tahu bahwa saat itu mereka tidak membutuhkan. Orang lain sedang membutuhkan. Maka mereka bisa menjadi saluran berkat. Yang ketiga, memberi itu membuat kita percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Kadang pada saat tertentu kita merasa enggan. Ya, rasa sayang untuk memberi karena kita masih butuh uang itu. Tapi coba kita berpikir, ketika kita tidak mau memberi, apakah karena kita merasa khawatir bahwa Tuhan tidak mampu memelihara kita, tidak mampu mencukupi kebutuhan kita? Apakah Tuhan tidak mampu mengembalikan apa yang telah kita berikan kepada orang lain? Seperti ayat tadi, berilah, kamu akan diberi.
ayat itu tidak betul-betul ada di dalam diri kita. Saya bicara tentang diri saya sendiri. Jadi satu pergumulan yang lama. Tetapi sampai hari ini saya merasakan apa yang saya tabur dulu menjadikan buah sampai hari ini. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sangat serba kekurangan, saya tidak pernah sampai kelaparan. Makanan selalu ada. Karena saya taburan yang lalu menghasilkan buahnya. Kadang-kadang memang saya merasa takut bahwa saya akan kekurangan setelah memberi. Ternyata pada akhirnya, pada waktu Tuhan selalu menyediakan. Karena saya mikir, waduh bulan ini saya hitung-hitungan uangnya, aduh gak cukup. Ternyata ada saja sudah. Waktunya pas. Itu mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada logika kita. Bergantung kepada pemikiran. Boleh-boleh saja kita mengatur keuangan kita. Dan harus kita sisihkan untuk tabungan. Kita sisihkan untuk investasi. Kita sisihkan untuk pelayanan. Kita sisihkan untuk perpuluhan kita. Harus. Tetapi ada satu waktu bahwa saat itu kita harus memberi. Dan kita lihat, waduh hitungan kita enggak pas. Akhirnya apa? Kita bergantung kepada hitungan kita. Kita bergantung kepada logika kita. Kita bergantung kepada keuangan. Itu yang Tuhan tidak suka. Cara dan waktu Tuhan memang tidak selalu persis seperti yang kita harapkan. Tapi dia tidak pernah terlambat. Amin. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Saya belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Saya merasakan apa yang Tuhan janjikan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hebat dah ayat ini. Satu jaminan pasti bahwa dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan lebih daripada kita sendiri. Buat apa kita khawatir tentang itu? Dia tahu menyediakan apa yang terbaik buat kita. Memang kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita belajar terus berjalan bersama Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Bapa kita itu adalah Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi kita tidak perlu cari susah payah, saudara. Kita hanya perlu cari apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. That's it. Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kebenarannya. Itu akan otomatis sudah. Akan memenuhi kehidupan. Saya kadang-kadang tidak terpikir. Bagaimana orang kok bisa mencari saya? Saya banyak melalui Facebook, melalui media-media untuk promosi tentang usaha saya. Tapi kebanyakan yang datang itu, yang tahu saya itu bukan dari media-media itu. Saya pernah langganan di Pos Kupang, di Timex untuk iklan tentang usaha saya. 1 tahun itu belum tentu ada satu orang yang menghubungi saya gara-gara iklan. Tapi herannya orang bisa tahu. Saya bisa kerjakan ini, saya bisa kerjakan ini. Itu kalau bukan Tuhan, sudah tidak mungkin. Amin. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nomor 4, kita memberi karena Tuhan telah memberi lebih dahulu daripada kita. Allah kita itu adalah pemberi, karena dia adalah Yehovah Jireh. Dia memberikan dunia ini untuk kita kuasai. Dan kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kalau gambar Allahnya adalah pemberi, kita juga harus memberi. Itu sudah satu habitat, satu gen lah. Gennya Tuhan itu pemberi. Dan kita ciptaannya adalah pemberi. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya.
Coba lihat saudara, pemberian Allah yang luar biasa. Yang pertama, Allah telah memberikan anaknya bagi kita. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pemberian yang pertama, Tuhan memberikan anaknya. Yang kedua, dia memberikan Roh Kudus pada kita. Lukas 11 ayat 9. Jadi, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kalian akan diberi. Carilah, maka kalian akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan untukmu. Walaupun kalian jahat, kalian tahu juga memberi yang baik kepada anakmu. Apalagi Bapa yang di surga, dia akan memberikan rohnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita itu tidak bisa memberi dengan sukacita kalau tidak ada roh Allah yang ada dalam diri. Tuhan Yesus tidak akan memberikan pada kita kalau tidak ada roh Allah yang ada pada dia. Roh manusianya membuat, kalau kita lihat di dalam waktu dia di Bukit Zaitun, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu. Cawan penderitaan, cawan kematian. Secara manusia dia merasa, aduh sakit. Tetapi ada Roh Kudus ada di dalam dirinya. Maka dia mampu. Kita diberi Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan telah memberikan kita banyak karunia rohani. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada berbagai macam pelayanan. Dan kita perlu roh yang Tuhan berikan. Karunia-karunia roh. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia untuk memberi, karunia untuk iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita untuk membantu pelayanan. Saudara punya karunia apa? Cari. Saudara tidak bisa hanya sekedar menjadi jemaat-jemaat yang biasa. Ini ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis. Kita perlu hanya mencari dia, mencari kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Amin. Saya tidak tahu Tuhan bisa izinkan saya berdiri di tempat ini. Karunia untuk berbicara. Karunia untuk apa lagi? Karunia hikmat. Hari-hari ini saya mengerjakan segala sesuatu kayaknya begitu gampang. Bukan tidak ada masalah, masalah tetap ada banyak. Tapi saya tahu, oh habis ini, habis ini. Karunia hikmat, saudara. Kita butuh karunia hikmat, apalagi dalam kesehari-harian hidup kita. Kita sangat butuh karunia hikmat. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam apa saja kita butuh karunia hikmat. Tuhan sudah memberi kita gratis. Ketika kita membuat kita mengenal isi hati Tuhan. Kuasa kebangkitan, persekutuan di dalam penderitaannya, di mana kita menjadi serupa di dalam Kristus dalam kematian. Memberi itu adalah anugerah Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Makanya tadi dalam ayat untuk memberi, dikatakan memberi dengan sukacita, tanpa dengan paksaan. Artinya saudara, kita tidak bisa memberi dengan tidak hati yang rela. Percuma kalau kita memberi merasa kayak kita dipaksa. Tapi memberi itu mengalir aja. Kita tahu bahwa memberi itu adalah gen daripada Tuhan. Kita tidak hanya sekedar memberi, tetapi kita tahu bahwa itu adalah kewajiban kita untuk memberi. Dan hasilnya adalah sukacita. Hasilnya adalah lebih bahagia.
Kita sedang melepaskan karunia dari Tuhan untuk memberi. Itu sesuatu yang luar biasa. Apa saja saudara, bukan hanya uang saja. Memberi waktu untuk mendengarkan orang lain. Ya. Kita kan ada dilatih untuk jadi konselor. Ada Ibu Catherine, Pak Dr. Erik, Pak Gem, Bu Gem, sedang berlatih untuk jadi konselor. Salah satunya adalah memberi waktu untuk mendengar. Orang yang stres kadang-kadang tidak butuh kita itu nasihat yang bertubi-tubi. Hanya mendengarkan mereka curhat saja. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk mendengarkan dengan baik. Bosan atau ya. Tetapi kalau kita bisa dengar, duduk diam, oh iya. Kadang-kadang orang hanya mau melepaskan apa yang menjadi isi hatinya saja. Tidak butuh apa-apa, hanya butuh dia melepaskan. Dan kita hanya memberikan waktu. Apalagi kita bisa memberi nasihat. Banyak hal dalam memberi. Itu adalah anugerah yang diturunkan dari Bapa. Daripadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Semua itu karena anugerah. Tuhan menyelamatkan kita karena bukan perbuatan baik. Tetapi anugerah. Demikian kita juga memberi bukan karena orang itu berbuat kepada kita. Baik kepada kita. Tetapi anugerah dari atas kita sampaikan. Kita tidak pandang kita kenal atau tidak, tidak ada masalah. Yang penting saat itu kita berhadapan dengan orang itu dan kita tahu bahwa orang itu sedang membutuhkan bantuan kita. Orang itu sedang membutuhkan pertolongan. Beri saja. Beri waktu, beri nasihat. Ya. Saya sering lihat di warung kemarin ada orang duduk, pakaiannya lusuh. Saya tanya kenapa? Butuh air, butuh makan, diam saja. Saya tahu dia lagi butuh. Panggil anak-anak pelayan itu. Tuhan sedang memberi kepada kita itu orang-orang yang butuh pertolongan. Kita sedang dijadikan untuk saluran berkat daripada Tuhan. Nah, ini harus kita betul-betul mengerti. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita gratis. Tidak ada persyaratan, tidak ada pertukaran. Nah, bayangkan jika kamu begitu dikasih oleh seseorang, namun kita tidak membalas kebaikannya. Itu apa namanya? Kita diberi kebaikan, malah kita membalas dengan kejahatan. Itu tidak tahu budi namanya. Ya. Itu sangat menyedihkan. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, bahwa memberi tidak hanya sekedar memuliakan Tuhan, tetapi juga itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan tidak memerlukan kita untuk memberi kepadanya. Tapi kita mengalami sukacita ketika kita memberi kepadanya. Memberi persembahan, perpuluhan, bukan dengan paksaan. Tetapi kita tahu itu adalah bagian Tuhan yang tidak boleh kita ambil. Itu seperti sukacita yang kita rasakan ketika kita bisa memberi kepada orang tua kita. Orang tua kita tidak mengharapkan kita untuk membalas budi. Tetapi ketika kita bisa memberi waktu untuk menemaninya dia, memberi dia apa yang jadi kesenangan dia, makanan dia, itu sudah memberikan sukacita buat dia. Nah, itu suatu hari kita akan tua ya saudara, ketika kita tua kelak. Ya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa membuat kita mengerti apa yang jadi kehendak